Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, saya, David Sunok Ekananta dengan NIM 216 397 dan rekan saya Mustika Aziziah dengan NIM 216 413. Dan di sini kami akan mencoba mewawancarai beberapa orang, yaitu yang pertama ada Nesci Dwi Anggreni dari Prodi Akuntansi Universitas Atmajaya Yogyakarta, semester 7. Lalu ada Naftali Rafael Lukas dari Prodi Arsitektur Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, semester 5. Dan juga ada Ratih Puryati, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, semester 5. Dan yang terakhir ada Gabriela Arselita, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pelita Harapan Tangerang, semester 7. Kami akan mencoba mewawancarai terkait dengan tema kuliah daring atau online dan topik pengelolaan stres dalam menghadapi kuliah daring atau online pada mata kuliah Personal Development dengan dosen pengampu Bapak Agung Sulistyo SEMM CHE. Halo, selamat siang. Untuk pertama-tama kenalin, aku David dari kelas A1 program studi S1 Pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Jadi di kesempatan kali ini di mata kuliah Personal Development itu dapat tugas untuk mewawancarai dengan tema kuliah daring atau online, dan topiknya itu adalah pengelolaan stres dalam menghadapi kuliah daring atau online. Untuk selanjutnya, boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Nesi Dwi Anggraini, aku dari Atmajaya, program studi akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Sekarang aku semester 7. Semester 7. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan pertama tuh, udah semester 7 nih kan ya, berarti Kak Nesi. Itu udah pernah sempat kuliah offline atau luring apa belum? Atau udah langsung ke online? Kebetulan aku sempat ngerasain 4 semester sih untuk luringnya. Kalau daringnya baru jalan 3 semester. Oke, berarti 4 semester luring, terus 3 semester daring ya. Nah, itu dari transisi dari luring ke daring itu gimana tuh menghadapinya? Kalau transisinya awalnya tuh seneng ya, Ya, kayak ya belajar gimana sih kalau tiba-tiba kuliah ada di rumah gitu, nggak usah harus capek-capek ke Atmajaya, nggak usah harus siap-siap gitu kan. Awalnya seneng, tapi lama-lama kayak apa ya, vibes kuliahnya tuh hilang gitu loh. Kayak ya di rumah, nggak kayak kuliah gitu. Kalau itu ya agak sedikit kaget sih, lama-lama jadi malas kuliah kan kalau kayak gitu. Cuman ya harus tetap semangat. oke. Terus kalau boleh tahu sebelum sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Atma Jaya sendiri itu udah ada rencana atau udah menyelenggarakan sistem blended apa belum? Atau masih full daring gitu? Kebetulan kemarin malam baru aja dapat email dari kampus kalau ada pengumuman rencana untuk blended gitu. Cuman Ya. masih harus diperhatikan gitu, kayak izin orang tua dapat atau tidak, udah vaksin atau belum, Hmm. terus harus cek kesehatan juga dan lain sebagainya. Jadi belum secara ofisial harus blended gitu, dan tidak memaksa untuk kuliah di kampus gitu loh. Tapi rencananya sih semester depan akan seperti itu. Oh, berarti mulai semester depan rencananya akan mulai sistem blended gitu ya? Iya, rencananya. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan berarti sampai saat ini pun sistem perkuliahannya masih online ya atau masih daring ya? Nah itu gimana sih eh, apa namanya kendalanya gitu? Kendalanya dari jaringan gitu, jaringan atau sistem?
Kalau misal bicara soal jaringan, kebetulan kan dapat ini ya, dapat dari Kemendikbud kan. Iya. Kalau apa namanya bantuan bantuan kuota gitu, itu sangat bantu sih. Kalau misal di Atma sendiri, kalau kalian jaringannya tidak stabil, punya kompensasi gitu. Jadi Hmm, nggak terlalu memberatkan sih kalau masalah jaringan itu. dapat kompensasi itu kalau boleh tahu dalam bentuk apa gitu? Kalau kompensasinya biasanya kayak kita nggak bisa on cam nih. Atma Jaya nggak maksain kita buat on cam, jadi nggak apa-apa kita ngomong aja misal lagi hujan atau lagi di mana gitu ngomong kayak ngechat gitu bahwa kita jaringannya tidak baik, jadi nggak bisa on cam. Terus misal kita dipanggil kalau absen gitu, kita nggak bisa jawab karena terbata-bata jaringan gitu, ngechat aja kayak Pak saya nggak bisa gitu. Itu Hmm. dikasih maklumi sih. Oke, oke, oke. Terus kalau boleh tahu, Atma Jaya sendiri sistem perkuliahannya itu pakai media apa sih? Kayak misal Zoom atau Google Meet atau Google Classroom atau apa nih? Kalau Atma sendiri kebetulan kita dari awal kita masuk itu udah punya akun Microsoft gitu. Jadi kita Hmm, makainya sekarang Microsoft Teams Microsoft gitu, Teams. semuanya di sana gitu. Termasuk pengumuman, file-file tugas, terus jadwal. Terus kan aku juga mahasiswa akhir, jadi bimbingan juga adanya di sana, bukan lewat chat personal gitu, enggak, lewat Meet itu. Oke, oke, oke. Terus kalau tadi kan udah nih kendala dari sistem atau jaringan yang dapat kompensasi. Kalau sekarang kan Kak Nes ini dari ini ya akuntansi ya. Nah, dari mahasiswa akuntansi sebagai mahasiswa akuntansi ini ada nggak sih kayak keresahan atau kendala menghadapi kuliah daring ini gitu? Boleh dijelaskan gitu? Ya, kebetulan kan prodiku berbau angka ya, angka dan perhitungan. Pernah ada satu masa dapat mata kuliah itu aplikasi gimana cara menggunakan keuangan gitu, aplikasi keuangan. Nah, itu agak sedikit rumit karena ya memang kita punya aplikasi itu sendiri-sendiri gitu. Cuman kan dosen menjelaskannya agak sedikit sulit ya, karena harusnya kita ada praktikum, tapi Hmm. karena eh, kondisinya kayak gini, jadinya kita semuanya daring. Dan itu kayak cuman ngelihat video gitu kan agak sedikit ribet ya, karena Ya, angka-angka gitu. Jadi ya kendalanya sih kalau jadi mahasiswa akuntansi, kendalanya ketika harus ngitung, terus harus pakai aplikasinya itu sih gitu. oke. Nah, udah berarti kita tahu ya sekarang Kak Nes ini ada kendala seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu ada kendala seperti itu kira-kira menurut Kak Nes sendiri cara menghadapinya seperti apa atau punya solusi apa gitu untuk mengatasi kendala yang telah terjadi gitu dari Kak Nesi Kalau sendiri. solusinya, kalau aku sendiri sih memanfaatkan apa yang ada. Kayak misal zaman sekarang kan canggih ya, ada Google, ada YouTube, bahkan TikTok pun sering aku pakai buat cari tahu Oke, tutorial-tutorial gitu. Kan kalau di TikTok jauh lebih enak ya daripada YouTube yang harus bertele-tele gitu. ya. Aku pakai itu sih, pakai pokoknya cari senyamannya aku aja dapat informasi dari mana dan apa ya, sepemahaman aku aja sih. Pokoknya berusaha untuk mencari tahu apa yang aku kurang paham gitu. Karena jujur daring ini emang tidak seefektif luring sih. Iya. Oke, oke, oke. Berarti kesimpulannya menggunakan media sosial gitu ya untuk membantu sistem perkuliahan gitu ya. Iya. Oke, dan yang terakhir nih ada satu pertanyaan terakhir nih, apa sih saran untuk kuliah online ke depannya gitu supaya menjadi lebih baik dari segala sisi itu dari mahasiswa maupun dari yang lainnya gitu. Kalau untuk pelajarnya sendiri, ya pasti tetap semangat. Terus juga jangan apa ya, kayak tetap menyadari bahwa kalian itu kuliah, bukan semata-mata kalian tuh cuma ngeliat video atau video call yang bisa dilakukan di mana aja. Bahkan kayak
aku nggak memungkiri ya bahwa aku juga pernah kuliah di kafe dan lain sebagainya gitu. Tapi harus tanggung jawab bahwa kalian tuh seorang mahasiswa yang harus kuliah sampai akhir gitu. Jadi menurutku ya lebih tahu aja bahwa kalian kuliah, terus juga sekarang kan online ya di rumah, kalian bisa kayak misal ikut kursus atau seminar gitu kan masih online juga. Intinya cari waktu untuk nge-upgrade diri gitu, cari kayak skillnya tuh apa, terus pokoknya memperluas apa yang ada di diri kamu gitu. Jangan cuman kuliah doang kalau menurutku, karena waktu itu kan cepat berlalu ya. Aku juga tiba-tiba langsung jadi mahasiswa akhir juga sedikit kaget sebenarnya. Cuman Ya. ya kita harus pandai-pandai aja ngatur waktu. Kuncinya sih kalau kuliah daring itu pandai-pandai ngatur waktu. Kalau masalah untuk dosen ya nggak banyak sih, kayak solusinya ya sarannya sih lebih ke apa, ngasih sedikit kompensasi untuk masalah jaringan, karena memang kemarin ada yang Telkomsel itu kan, itu Ya, juga sedikit mengganggu. Jadi kayak ya dosen harus mengerti apa yang terjadi gitu. Itu sih. oke, oke, oke. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Nah, jadi udah dapat banyak informasi nih. Jadi terima kasih sebelumnya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sukses. Terima Ya, kasih. terima kasih. Sukses juga. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya David Sudaikananta, biasa dipanggil David, dari kelas A1, program studi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarpo, Yogyakarta. Dan di sini pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Personal Development, mendapat tugas untuk mewawancara dengan tema kuliah daring atau online, dan topiknya itu adalah pengelolaan stres dalam menghadapi kuliah daring atau online. Untuk selanjutnya mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, namaku Naftali Rafael Lukas, biasa dipanggil Rafael, dari Prodi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana, angkatan 2019. Sekarang aku udah semester 5. Oke, semester 5 ya. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya kali ya. Pertanyaan yang pertama itu, kan udah semester 5 nih. Nah itu Ya, kemarin udah sempat mengikuti perkuliahan secara luring atau langsung ke daring nih? kalau aku sih dulu sempet 1,5 semester sih. Jadi 1 semester full itu aku luring, terus waktu semester 2 sampai UTS doang itu luringnya, terus sampai UAS itu udah mulai online sampai sekarang, jadi secara daring. Oke, berarti 1,5 semester luring, sisanya sampai sekarang itu masih udah daring gitu ya? Ya, daring. Nah, berarti kan ada transisi tuh dari luring yang awalnya luring terus ke daring. Nah, itu gimana tuh masa transisinya dari berubahnya dari luring ke daring? Kalau aku pribadi sih jujur kaget ya, maksudnya pembiasaan dirinya tuh waktu itu belum belum bisa gitu loh, dari offline ke online. Tapi dari kaget itu, lama kelamaan itu proses yang aku alami tuh merasa senang gitu loh, karena nggak ribet, nggak harus kayak siap-siap ke kampus apa segala macam. Kalau misalnya di rumah kan ya kita cuma bisa kita pakai kaos biasa pun bisa gitu loh, tanpa harus pakai kemeja atau apa. Jadi lebih simple sih. Terus itu waktu awal-awal online ya. Tapi setelah sekian lama berjalan, semester 3 semester 4 itu aku mulai ngerasa kayak vibe-nya atau rasa kuliahnya tuh kayak kurang gitu. Jadi kayak kadang tuh jadi bikin gak bersemangat untuk ngikutin kelas gitu. Hmm, oke, oke. Terus nih dari UKDW sendiri sampai saat ini nih masih
kuliahnya itu masih full daring atau udah ada blended system atau mungkin ada wacana atau isu gitu mau blended atau gimana nih? Kalau UKDW sendiri sekarang sih masih daring ya. Cuman kalau untuk blended atau ke offline itu dulu sempet sih pernah ada dengar isu bakalan ada kayak blended gitu. Cuman sampai sekarang belum ada kayak surat resmi dari rektor gitu loh dari kampus. Jadi kayaknya sejauh ini masih bakalan tetap daring sih sampai semester ke depan. Gitu ya. Udah ada rencana gitu belum? Kayak mungkin kayak semester depan atau berapa bulan lagi atau di bulan apa gitu atau memang belum ada sama sekali? Kayaknya sih memang belum ada surat resmi sih dari kampus. Berarti memang Belum ada. sementara ini sampai belum tahu sampai kapan gitu masih Ya, daring gitu ya. ya masih daring. Nah, untuk UKDW sendiri nih dengan sistem daring gitu, itu media yang dipakai apa sih? Kayak mungkin Zoom atau Google Meet atau apa nih? Kalau sekarang sih untuk media online kelasnya UKDW biasanya pakai tiga aplikasi tergantung dari dosennya sih. Cuman kalau aplikasi yang sering dipakai itu ada Microsoft Teams, terus ada Google Meet sama Zoom. Biasanya pakai tiga itu sih yang paling sering. Oke, berarti pakai apa tadi? Microsoft Teams, Google Zoom, sama Google ya Meet. sama Google Nah, Meet. dari ketiga itu ada nggak sih kayak kendala yang terjadi selama sistem perkuliahan selama kuliahnya berlangsung tuh ada nggak sih dari ketiga aplikasi itu atau ketiga media itu ada kendala atau keresahan gitu yang dirasakan? Kalau kalau kendala sih nggak ada ya. Mungkin apa ya? Mungkin lebih enakan pakai ini sih Microsoft Teams sih daripada kalau harus dipilih antara Google Meet sama Zoom ya. Soalnya kan kalau misalnya Microsoft Teams itu history chat sama materinya kan bisa disimpan, sedangkan kalau Zoom gitu kan susah ya kalau misalnya apa namanya disimpan gitu. Untuk kan kadang ada kayak mahasiswa yang melontarkan pertanyaan tuh via chat, sedangkan kalau di Zoom itu kan yang bisa di backup kan cuman kayak videonya doang sama audio. Jadi kalau untuk chatnya susah sih. Jadi memang ya kalau kendala ada sih mungkin sama aja sih dari ketiga itu. Kalau kayak dari jaringan nih, sinyal apa segala macam gitu, gimana nih? Kalau dari jaringan, kalau dari aku sendiri selama ini nggak ada gangguan sih. Nggak ada ya? Lancar-lancar aja. Ya. Lancar-lancar aja, oke. Tadi udah berarti kan kendala tentang apa nih? Sistem atau jaringan gitu ya. Nah sekarang nih dari Kak Rafael sendiri dari mahasiswa arsitektur ya. Nah itu ada nggak sih dari mahasiswa arsitektur sendiri kendalanya gitu Kendala mungkin atau keresahan gitu? kalau jauh ini ya, kalau dari teman-temanku sih kendalanya lebih ke itu tadi sih, yang masalah asistensi itu loh. Kalau asistensi itu kan di arsitektur itu kan pasti ada mata kuliah studio yang memerlukan asistensi gitu kan. Nah, asistensi itu susah untuk di daring ini. Kadang tuh memang beberapa dari temenku tuh ada yang kayak kesusahan sinyal, terus mungkin ada beberapa dosen yang susah dihubungi. Jadi agak susah buat asistensi untuk ngerjain tugas-tugas studio gitu. Jadi mungkin itu sih kesusahannya. Oke, berarti ada nih kan berarti kendalanya atau keresahan gitu. Nah, dengan adanya kendala atau keresahan itu apa sih yang sudah dilakukan mungkin untuk mengatasi kendala tersebut atau mungkin ada solusi tersendiri gitu untuk menangani kendala yang terjadi gitu. Hmm, kalau solusi sih untuk asistensi ya, untuk beberapa waktu lalu sih ini kita dari mahasiswa tuh kayak mungkin mengadakan apa ya istilahnya rapat sama dosen gitu loh, kayak pembahasan. Jadi kadang kan kayak gitu asistensi kan asistensi bersama.
Nah, kalau bersama gitu kan kadang mungkin ada yang kesusahan sinyal, jadi kayak di waktu-waktu tertentu mereka nggak bisa ikut. Nah, mereka tuh kayak ngadain rapat bareng dosen untuk membahas gitu loh, kapan waktu yang tepat biar bisa ngadain asistensi bersama gitu. Jadi um, semuanya bisa ikut bareng gitu loh, nggak ada yang yang mengalami ketinggalan gitu dalam perkuliahan. Oh, oke, oke. Mungkin itu sih. Oke, nah kita ke pertanyaan yang terakhir nih. Untuk pertanyaan terakhir tuh, apakah Kak Rafael sendiri tuh punya saran untuk sistem perkuliahan online ke depannya gitu, dari sekarang ke depannya tuh punya saran apa sih supaya kuliah online ini bisa menjadi lebih baik gitu? Oke, kalau saranku sendiri, yang pertama tuh dari prodi dulu. Kalau dari prodi tuh aku menyarankan mungkin dosen-dosen tuh bisa mencari atau mencoba untuk menemukan variasi cara mengajar yang baru gitu loh. Karena kan di online ini kan kebanyakan mahasiswa itu off cam, off mic. Nah, kita kan nggak tahu itu mereka itu sebenarnya ngikutin apa enggak. Karena kan kadang mereka tuh merasa kayak malas, terus bosan, mengantuk, kayak gitu-gitu kan lewat daring. Jadi mungkin bisa tuh dosen cari eh, cara mengajar yang lebih lebih bisa menarik minat mahasiswa untuk lebih antusias lagi. Lalu mungkin yang kedua untuk universitas. Kalau yang untuk universitas sih mungkin diberikan keringanan UKT sih. Kayak kan ini online ya, kita kan nggak kuliah offline. Dan kadang pun teman-teman yang ada di daerah yang mungkin bisa dibilang terpencil, mereka kan juga membutuhkan apa ya, membutuhkan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari gitu loh. Dan pastikan di pandemi seperti ini kan mereka juga mengalami mungkin krisis keuangan. Jadi mungkin bisa sih kalau dari universitas tuh kayak meringankan UKT gitu. Jadi nggak terlalu membebani finansial dari mahasiswanya gitu. Oke, oke, oke. Berarti tadi dari apa namanya untuk universitas gitu ya. Hmm. Oke, Dan apakah ada saran yang lain atau cukup? kalau sejauh ini kayaknya itu aja sih sarannya. Cukup ya. Oke, berarti wawancara kita udah selesai. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini, Ya, sudah terima meluangkan kasih. waktunya, gitu kan ya. Udah dapat banyak informasi dan semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu. Selamat malam. Ya, terima kasih. Sukses juga. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Mustika, mahasiswa semester 1 Prodi Pariwisata dari Stipram Jogja. Di sini saya akan mengajak Anda untuk berbincang tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi saat pembelajaran online selama pandemi. Sebelumnya, silahkan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratih Puryanti. Saya mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang menempuh semester 5. Baik, Mbak Ratih. Langsung saja ke intinya ya. Apa aja sih kendala atau permasalahan yang Anda hadapi ini saat pembelajaran online? Kalau kendala yang saya hadapi, kalau terutama itu untuk koneksi internet ya, karena kan di pedesaan, jadi koneksi internet itu kadang tidak stabil. Kemudian selain itu kadang juga susah untuk memahami materi karena materi yang disampaikan itu menurut saya kurang lengkap seperti itu. Nah, kalau boleh tahu untuk permasalahan tersebut, solusinya apa yang dilakukan? Kalau untuk yang masalah kendala internet itu pastikan kalau sebelum perkuliahan itu dipastikan kita berada di tempat yang sinyalnya itu baik gitu. Jadi nanti waktu perkuliahan langsung itu tidak terkendala sinyal. Terus
Untuk masalah kalau misalkan susah memahami materi, itu terkadang akan berdiskusi dengan teman satu rombel, mungkin satu dua anak gitu, jadi berdiskusi membahas materi yang memang kita belum paham atau dari materi yang disampaikan dosen kita belum mengerti, nanti bisa tanya ke teman setelah perkuliahan gitu. Walah, jujur aja nih Mbak, saya juga kadang masih ini dapat kendala tentang koneksi ini yang tidak stabil ya. Jadi saya setuju dengan solusi Anda. Oke, terima kasih Mbak Ratih untuk pernyataannya. Harapan kami ini semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa tatap muka kembali. Oke, Amin. ya. Terima kasih Mbak Ratih. Sama-sama. Halo, selamat sore Kak. Sore. Perkenalkan, aku Mustika, mahasiswa semester 1 Prodi Pariwisata dari Stipram Jogja. Di sini aku akan ngajak kakak untuk berbincang-bincang tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi saat pembelajaran online selama pandemi. Nah, sebelum itu silahkan perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Oke, kenalin, nama aku Gabriel Arslita Yohana Lapian, mahasiswa semester 7 dari Universitas Pelita Harapan. Oke. Kalau mahasiswa semester 7 berarti sebelumnya udah pernah ini ya, pembelajaran tatap muka ya? Iya, Tapi kalau di UPH sendiri ini masih full online, apa udah ada beberapa yang mulai offline, Kak? Seperti kalau Glenn sejauh gitu. ini yang di UPH kita semua masih full online. Cuman dosen dan staf aja yang udah mulai WFO. Tapi udah ada perencanaan atau gimana untuk sistem tatap muka gitu? Sejauh ini belum ada, jadi kita masih akan terus online. Oke. Langsung ke intinya aja ya, Kak. Bagi kakak, apa sih kendala atau permasalahan yang kakak hadapi selama online ini? Kalau dari kakak pribadi, kendalanya itu mungkin lebih ke arah pembagian waktu ya. Karena kalau di UPI asrama, jadi memang di asrama ada kegiatan-kegiatan wajib yang diwajibkan dari asrama itu sendiri, tapi takarannya masih pas untuk mahasiswa itu sendiri. Jadi tetap seimbang gitu antara kegiatan wajib dan perkuliahannya sendiri. Tapi kalau di rumah kita kan nggak bisa memilah gitu ya, nggak bisa memilih kegiatan wajib apa gitu di rumah yang harus kita ikuti. Jadi kalau dari kakak pribadi kendalanya ini aktivitas di rumah itu sendiri. Oke, kalau untuk kendala tersebut, biasanya kakak melakukan apa ini? Solusi apa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, kalau kakak sendiri, karena Sabtu Minggu itu semua keluarga di rumah ya, jadi kan lebih banyak orang untuk bantu kerja ini, kerja itu. Jadi di waktu itu, nah di situ kakak maksimalin untuk kerjain tugas-tugas dari kampus, tugas-tugas dosen, tugas. Oke, Kak. Ternyata nggak aku aja nih ya yang punya permasalahan gangguan orang di rumah gitu ya. Oke. Jadi kakak ini tinggalnya di mana sih kalau boleh tahu? Kakak di Jawa Timur, di Bojonegoro. Oh alah, jadi kampusnya di Tangerang, kakaknya ini pulang ke ini Jawa Timur ya? Iya, pulang ke rumah di Jawa Timur. Oke. Terima kasih atas waktu dan pernyataannya ya Kak, terima kasih sekali. Semoga pandemi segera berakhir dan kita semua bisa tatap muka lagi, oke. Terima Ya, kasih Kak sama-sama. Gebi. Ya. Ya, sama-sama. Sekian video wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.